หนึ่ง เราถูกรางวัลที่หนึ่งตีพึ่งหลวงตาเอ็มของมึงเนี่ยไทยได้เลยทีเดียว Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Film ini menceritakan tentang perjuangan Tae untuk memperbaiki perekonomian keluarganya. Tae merupakan anak semata wayang ibunya. Mereka ditinggal menikah oleh sang ayah saat Tae masih dalam kandungan. Kini mereka harus melanjutkan hidupnya dengan tinggal di sebuah rumah sederhana, di mana ibu Tae bekerja sebagai tukang jahit, sedangkan Tae kuliah dan berjualan lotre di waktu senggangnya. Walaupun Tae termasuk anak yang kurang mampu, namun ada hal yang bisa dibanggakan dari seorang Tae. Dia adalah peraih juara 2 catur antar mahasiswa di kotanya. Hari itu berjalan seperti biasa. Tae kuliah dan setelah pulang ia meluangkan waktu untuk berjualan lotre. Saat pulang ke rumah, Tae menemukan 2 suruhan rentenir di kotanya sedang menagih cicilan kepada ibu Tae. Mereka terlihat marah karena tagihan cicilan ibu Tae sudah menunggak. Setelah membujuk kedua suruhan itu hingga melakukan bela diri, akhirnya mereka merampas kotak lotre milik Tae. Esok harinya setelah kotak lotre milik Tae dibawa oleh suruhan si rentenir, ibu Tae memberitahukannya bahwa mereka telah menang lotre. Awalnya si ibu merasa sangat senang karena mereka akan kaya mendadak. Namun saat mengetahui bahwa lotre mereka sudah berpindah tangan, si ibu pun merasa sedih. Gak cukup sampai di situ, ibu Tae pun akhirnya tersadar bahwa 4 orang langganannya akan datang untuk mengambil kembali lotre mereka. Belum sempat kabur, ke-4 orang tersebut telah menampakkan dirinya di rumah Tae. Setelah penjelasan yang cukup panjang, akhirnya mereka memahami keadaan Tae dan ibunya. Akhirnya, Tae dan ke-4 pelanggan lotre mereka itu sepakat untuk menyusun rencana bagaimana caranya untuk merebut kembali lotre mereka. Wen merupakan seorang aktor figuran yang berperan sebagai bos, di mana ia akan menantang mafia besar ini untuk melakukan judi tinju. Sedangkan Kung yang mempunyai wajah mirip seperti petinju ternama di Thailand akan berperan sebagai petinju andalan dari pihak Wen. Zhu yang backgroundnya adalah seorang SPG multitalenta akan berperan sebagai asisten Wen. Sedangkan Tae dan Beat akan menyelinap sebagai karyawan di pabrik milik mafia besar ini. Rencana tersebut awalnya penuh dengan pro dan kontra, karena mereka menilai bahwa mereka bukanlah tandingan mafia besar ini. Namun, karena masing-masing mereka mempunyai impian menjadi orang kaya, akhirnya mereka mengikuti ide Tae untuk merebut kembali lotre mereka. Singkat cerita, bos mafia itu pun setuju untuk berjudi tinju dengan pihak Wen. Di awal pertandingan, Kung terlihat dapat melawan manusia besi andalan dari pihak mafia besar ini. Dan saat itulah, Zhu, Tae, dan Beat berusaha untuk masuk ke ruang rahasia, tempat di mana lotre mereka disimpan oleh si bos. Bukan hal yang gampang untuk sampai di ruangan rahasia itu. Hingga akhirnya Tae dan Beat sampai di pintu rahasia. Namun ternyata ruangan itu dijaga dengan gembok yang hanya bisa dibuka dengan fingerprint tangan kanan si bos mafia. Salah satu asisten si bos ternyata telah lebih dulu menduplikasikan kunci dari gembok itu. Ia bahkan telah mengambil lotre milik Tae. Dan akhirnya, geng konyol ini berhasil merebut kembali lotre milik mereka. Namun ceritanya tak sampai di situ. Mereka masih berada di pabrik milik si mafia. Artinya perang belum usai. Si bos dan komplotannya telah sadar bahwa mereka sedang berada di dalam permainan. Segera si bos mafia ini menemukan mereka yang tengah berada di gudang dan sedang berencana untuk kabur. Asisten si bos pun mengancam untuk menembak Tae jika ia tidak segera menyerahkan lotre itu kepada bos. Bukan juara 2 catur jika tidak punya taktik untuk melawan musuh. Ia berjalan pelan menuju pria itu dan dengan sigap ia melempar kotak lotre ke arah si bos. Beat yang telah merakit aliran listrik ke tempat mereka tersebut pun memberi aba-aba untuk kabur begitu asisten si bos melepaskan peluru. Dan benar saja,
Pabrik itu pun seketika terbakar. Mereka berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Akhirnya mereka lolos keluar dari pabrik milik si mafia besar. Mereka pun mulai mengucapkan salam perpisahan dan merancang apa yang akan mereka lakukan dengan uang itu nantinya. Namun tiba-tiba si mafia itu kembali datang. Kali ini mereka bahkan mengancam akan menembak Ibu Tay. Hal itu pastinya membuat Tay kaget dan bingung untuk berbuat apa. Karena dia begitu menyayangi ibunya. Keempat teman barunya tampaknya ikhlas untuk melepas uang mereka demi keselamatan Ibu Tay. Dan kembali, Tay berjalan pelan menuju asisten si bos. Dan kali ini, Tay berusaha untuk mengarahkan pistol ke atas. Mereka pun berebutan untuk mengarahkan posisi pistol agar tidak melukai siapapun. Namun nasib sial menimpa Ibu Tay. Peluru berhasil menembus tubuhnya. Tay pun menangis dan membawa sang ibu ke rumah sakit. Ia berharap ibunya bisa diselamatkan. Dan benar saja, ibunya akhirnya kembali pulih. Dan kali ini, kelima sekawan ini mendapat kejutan. Mobil yang mereka pakai untuk kabur dari pabrik si mafia berisi ayam laga kesayangan si bos. Bahkan saat itu, ayam laga ini sedang dicari dan dijual dengan harga setara dengan uang lotre milik mereka yang telah hilang. Dan akhirnya geng konyol ini bisa mewujudkan impian mereka. Tay akhirnya bisa membantu ibunya membuka usaha lotre yang lebih besar. Wen mendapatkan tawaran kerja yang lebih baik. Bahkan kini telah mempunyai penggemar. Kong sendiri telah membuka kursus tinju. Zhu tidak jadi operasi payudara, namun kini ia dipercaya sebagai SPG kapal selam. Sedangkan Beat, ia akhirnya bisa membayar pengacara untuk menyelesaikan kasus ayahnya dengan orang kaya yang telah melukai ayahnya.